Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai trigonometri. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Naila Nuzahira. Dea Tasya Cindi Claudia. Saya Laksmi Andini. Saya Muhammad Aldi Haikal Bisri. Saya Nadia Zahara. Saya Zulfi Bahyullah. Oke, yang pertama ada identitas trigonometri. Apa sih identitas trigonometri? Identitas trigonometri merupakan suatu relasi yang melibatkan fungsi trigonometri yang berlaku untuk semua nilai sudut yang didefinisikan fungsinya, di mana bernilai benar untuk tiap penggantian variabel dengan konstan anggota domain fungsi. Kebenaran akan suatu relasi atau kalimat terbuka itu sendiri adalah identitas yang harus dibuktikan kebenarannya. Nah, selanjutnya ada contoh pembuktian identitas trigonometri yang akan disampaikan oleh Nuria Zahara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh pembuktian identitas trigonometri. Di sini saya akan menggunakan untuk pembuktian identitas trigonometri dari tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Nah, dari identitas trigonometri tersebut kita akan membuktikan bahwa tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Misalkan kita akan membuat alfanya itu 45 derajat. Nah, seperti yang kita tahu, tan 45 derajat itu 1, sin 45 derajat itu setengah akar 2, dan cos 45 derajat itu setengah akar 2. Menjadi 1 sama dengan setengah akar 2 per setengah akar 2. Setengah akar 2 per setengah akar 2 itu sama dengan 1, menjadi 1 sama dengan 1. Nah, terbukti dari sini bahwa tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Lalu ada inverse fungsi trigonometri yang berupa definisi yang akan disampaikan oleh Nuria Zahara. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu inverse fungsi trigonometri. Inverse fungsi trigonometri itu adalah fungsi inverse suatu fungsi trigonometri dengan domain yang terbatas. Nah, dengan kata lain, inverse fungsi trigonometri adalah fungsi inverse suatu fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan, dan digunakan untuk mencari suatu sudut dari rasio trigonometri sudut yang lain. Nah, seperti yang kita tahu bahwa fungsi inverse sendiri itu artinya fungsi kebalikan. Nah, jadi inverse fungsi trigonometri itu merupakan kebalikan dari fungsi trigonometri itu sendiri. Nah, selanjutnya ada contoh pembuktian inverse fungsi trigonometri yang akan disampaikan oleh Zulfi Wahyullah. Contoh pembuktian inverse fungsi trigonometri. Tentukan nilai sin dari cos inverse 3/5. Jawab. Misal cos inverse 3/5 sama dengan theta, jadi cos theta sama dengan 3/5. Oleh karena sin akar 1 dikurang cos pangkat 2 sama dengan akar 1 dikurang 9/25 sama dengan akar 16/25 sama dengan 4/5. Jadi sin cos inverse 3/5 sama dengan sin theta sama dengan 4/5. Selanjutnya juga ada definisi persamaan trigonometri yang akan disampaikan oleh Muhammad Aldi Haikal Bisri. Definisi persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan fungsi memuat dari sudut yang belum diketahui dengan cara mencari nilai sudut X. Nah, selanjutnya juga ada manfaat persamaan trigonometri berupa penerapannya, yaitu ada pada penerapan ilmu teknik sipil, pada bidang navigasi, pada bidang arsitektur, dan pada bidang kesehatan yang akan disampaikan oleh Muhammad Aldi Haikal Bisri dan Dea Tasya Cindi Claudia. Manfaat. Yang pertama, yaitu penerapan pada ilmu teknik sipil, yang antara lainnya adalah pengukuran tanah. Pengukuran tanah adalah suatu cabang ilmu alam untuk menentukan posisi yang dimensi 3 pada permukaan bumi. Tujuannya untuk membuat peta topografi. 2. Penerapan pada bidang navigasi. Trigonometri bermanfaat dalam menentukan jarak antara pangkal dengan suatu titik di laut. 3. Penerapan pada bidang arsitektur. Trigonometri bermanfaat dalam menentukan kemiringan atap,
beban struktural efek, bayangan matahari dari sudut cahaya terhadap karya arsitektur. 4. Penerapan pada bidang kesehatan. Trigonometri berperan dalam pencitraan medis dan farmasi. Nah, yang terakhir ada 2 contoh soal persamaan trigonometri yang akan disampaikan oleh Laksmi Andini. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh soal persamaan trigonometri. Contoh soal persamaan trigonometri. Nomor 1, sin X sama dengan setengah untuk X di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Tentukan himpunan penyelesaian. Rumus untuk menjawab soal di atas adalah sin X sama dengan sin alfa. X1 sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. X2 sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. K merupakan bilangan bulat. K contohnya adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jawab. Sin X sama dengan setengah. Sin X sama dengan 30 derajat. Karena sin 30 derajat adalah setengah. 30 derajat merupakan alfa. X1 sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, yaitu X1 sama dengan 30 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan 30 derajat. 30 merupakan himpunan penyelesaian karena masuk ke dalam syarat yang ada di soal. Untuk K sama dengan 1, yaitu X1 sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 390 derajat. 390 derajat bukan merupakan himpunan penyelesaian karena tidak masuk pada syarat yang ada di soal. Untuk X2 sama dengan 180 derajat dikurangi 380 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, yaitu X1 sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan 150 derajat. 150 derajat merupakan himpunan penyelesaian karena masuk ke dalam syarat yang ada di soal. Untuk K sama dengan 1, yaitu X2 sama dengan 150 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 510 derajat. 510 derajat bukan merupakan himpunan penyelesaian karena tidak masuk pada syarat yang ada di soal. Jadi himpunan penyelesaian untuk sin X sama dengan setengah untuk X di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat adalah 30 derajat dan 150 derajat. Selanjutnya adalah contoh soal nomor 2. Himpunan penyelesaian dari 3 tan X ditambah akar 3 sama dengan 0 untuk X di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat adalah rumus untuk menyelesaikan soal di atas adalah tan X sama dengan tan alfa. X sama dengan alfa ditambah K dikali 160 derajat. K sama dengan bilangan bulat. Jawab. 3 tan X ditambah akar 3 sama dengan 0. 3 tan X sama dengan min akar 3. Tan X sama dengan min sepertiga akar 3. Tan X sama dengan tan 150 derajat. Karena tan 150 derajat adalah min 1/3 akar 3. X sama dengan 150 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Untuk K sama dengan 0, yaitu X sama dengan 150 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat sama dengan 150 derajat. 150 derajat merupakan himpunan penyelesaian dari soal di atas karena masih termasuk dalam syarat dalam soal. Untuk K sama dengan 1, yaitu X sama dengan 150 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat sama dengan 330 derajat. 330 derajat merupakan himpunan penyelesaian dari soal di atas karena masih termasuk dalam syarat dalam soal. K sama dengan 2, yaitu X sama dengan 150 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat sama dengan 510 derajat. 510 derajat bukan merupakan himpunan penyelesaian dari soal di atas karena tidak termasuk dalam syarat dalam soal. Jadi himpunan penyelesaian dari 3 tan X ditambah akar 3 sama dengan 0 untuk X di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat adalah 150 derajat
dan 330 derajat. Baiklah, sekian dari kami. Maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.